Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Baidowi dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumeneb. Kelas 7A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pra-proposal saya yang berjudul Analisis Wacana dalam buku novel yang berjudul Merasa Pintar, Bodoh Saja Tidak Punya, karya Rusdi Mathari. Baik, di sini bab 1 pendahuluan, di mana terdapat ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Baik, yang pertama latar belakang. Di novel yang berjudul Merasa Pintar Bodoh Saja Tidak Punya bukan sekedar karya sastra, tetapi juga merupakan cerminan dari kondisi sosial masyarakat. Nah, melalui tokoh Cak Dalom, tokoh di dalam buku novel ini, karya Rusdi Mathari menyuarakan kritik terhadap berbagai permasalahan sosial yang biasa terjadi di masyarakat. Analisis wacana pada novel ini akan difokuskan pada identifikasi dan analisis wacana kritik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana Rusdi Mathari ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan, kemunafikan, dan berbagai bentuk penindasan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, yang pertama ada rumusan masalah umum, yang dimana bagaimana Rusdi Mathari ini menggunakan novelnya sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah khusus, dimana melalui tokoh Cak Dalom ini bagaimana Rusdi Mathari mengkritik pandangan masyarakat yang cenderung menghakimi orang lain berdasarkan penampilan fisik atau status sosial. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di manfaat teoritis ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sastra, khususnya dalam bidang analisis wacana. Dengan menganalisis novel ini, kita juga dapat memahami lebih dalam bagaimana karya sastra dapat digunakan sebagai alat untuk mengkritik kondisi sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. Kemudian di manfaat praktis, penelitian ini juga membantu para pembaca memahami secara lebih mendalam makna dan pesan yang terkandung dalam novel yang berjudul Merasa Pintar Bodoh Saja Tidak Punya, sehingga pembaca juga dapat lebih peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional di sini ada
analisis wacana dan analisis wacana kritik atau disingkat dengan AWK. Analisis wacana adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna di balik bahasa. Dalam konteks sastra, analisis wacana ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membangun makna, menyampaikan pesan, dan membentuk pemahaman kita tentang karya sastra. Kemudian analisis wacana kritik atau disingkat AWK merupakan pendekatan yang sangat istimewa dalam analisis wacana. Dalam analisis wacana kritik, wacana merupakan bahasa yang tidak kosong, karena dalam wacana mengandung ideologi, mengandung nilai-nilai, mengandung lain sebagainya. Serta bahasa juga tidak pernah netral dalam memandang sebuah objek. Kemudian fokus analisis wacana kritis adalah kondisi-kondisi diskursif terhadap relasi kuasa. Baik, selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari deskripsi teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Pertama, deskripsi teori. Deskripsi teori di sini ada analisis wacana kritis. Adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, mempertahankan atau menantang kekuasaan sosial. Dalam konteks sastra, analisis ini fokus pada bagaimana teks sastra merefleksikan dan membentuk ideologi, nilai-nilai, dan hubungan sosial. Teori ini akan menjadi landasan utama dalam penelitian saya. Analisis wacana kritis memungkinkan kita untuk melihat bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan dan bagaimana teks sastra dapat menjadi arena perjuangan ideologi. Yang kedua, ada teori sastra. Adalah kumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis karya sastra. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana teks sastra diproduksi, didistribusikan, dan diterima oleh si pembaca. Selanjutnya ada deskripsi teori. Ada teori identitas, yakni kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu membentuk dan memahami diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan kelompok sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Teori ini sangat relevan dalam analisis sastra, terutama dalam memahami bagaimana karakter-karakter dalam sebuah novel membangun identitas mereka dan bagaimana identitas ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan historis. Teori identitas dapat digunakan contohnya kepada Cak Dalom, menganalisis identitas Cak Dalom, bagaimana latar belakang sosialnya, ekonomi, dan budaya Cak Dalom membentuk identitasnya sebagai seorang individu yang sangat berpengaruh pada novel tersebut. Kemudian teori selanjutnya ada teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra menghubungkan karya sastra dengan konteks sosialnya. Teori ini mengkaji bagaimana karya sastra dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana novel merefleksikan kondisi sosial di Indonesia terutama, atau di buku ini pada masa penulisan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi. Selanjutnya ada penelitian relevan, di mana penelitian relevan di sini saya
saya dapat ada beberapa yang dimana penelitian relevan ini tentu saja hampir sama dengan penelitian yang saya punya, akan tetapi ada pembeda di sana. Yang pertama itu pada subjek penelitiannya atau buku yang mereka teliti. Kemudian yang kedua ada letak pembedanya juga, yakni pada fokus pembahasan pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Yang pertama itu ada teori, yakni ada analisis wacana, AWK, teori sastra, identitas, dan sosiologi sastra. Di permasalahan ada bagaimana penggunaan penggunaan bahasa yang digunakan Rusdi Matahari melalui tokoh Cak Dalom untuk mengkritik pandangan masyarakat yang cenderung menghakimi orang lain berdasarkan penampilan fisik atau status sosial. Kemudian ada bagaimana kemudian ada metode. Di metode ini saya menggunakan kualitatif deskriptif. Yang terakhir bab 3, metode penelitian. Di metode penelitian ini ada jenis penelitian dan pendekatan penelitian, kemudian ada peran peneliti, ada data dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap penyediaan hasil data. Pertama, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di sini ada teoritis dan metodologis. Ada analisis wacana kritik, sastra, dan analisis wacana. Jenis penelitian yang digunakan di sini kualitatif deskriptif. Kemudian ada peran peneliti. Yang pertama itu perencana, sebagai perencana, peneliti, pengumpul data, penganalisis, dan penyimpul data. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data yang digunakan saya di sini berupa tulisan atau teks di dalam buku novel karya Rusdi Matahari ini yang mengandung analisis wacana. Kemudian sumber data yang saya gunakan di sini yakni buku novel yang berjudul Merasa Pintar Bodoh Saja Tidak Punya, karya Rusdi Matahari. Kemudian tahapan penelitian, ada studi pendahuluan, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, cek keabsahan data, dan penyajian hasil analisis data. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana ada yang pertama membaca, tandain, catat, dan klasifikasikan, serta cek keabsahan data yang terakhir. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan di sini yakni teknik pisau analisis, punya Norman Fairclough. Yang pertama itu analisis interpretatif, kesinambungan historis, serta deskriptif. Interpretatif ini merupakan perinterpretasian pada suatu makna ke dalam makna analisis wacana kritis. Kesinambungan historis ini adalah metode yang melihat pengembangan pikiran tokoh dan lain sebagainya dari segi genre historis serta pengaruh-pengaruh yang dialaminya, baik dalam perjalanan hidup, latar belakang eksternal pada zaman yang dialami tokoh seperti keadaan sosial budaya, sastra, filsafat.
Kemudian selanjutnya yang terakhir ada tahap penyediaan hasil data, di mana saya memiliki dua penyajian, yakni penyajian formal berupa tabel, dan terakhir penyajian informal berupa deskripsi atau teks. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan perihal pra proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.